Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Damis Oracle. Hari ini aku mau gelap-gelapan aja karena emang ini jam berapa ya? Oh, udah jam 21.20. Dan sebenarnya aku lagi nggak enak badan, jadi kita sendu-senduan. Jadi judulnya hari ini aku mau kasih reading nyantai-nyantai. Hopefully kamu bisa nonton pas kamu juga lagi nyantai, entah kamu pas lagi pulang kantor atau lagi free ya. Karena sekalian aku mau ngobrol seperti biasa. Jadi di sini aku udah ada kartu Therapets. Jarang banget aku pakai ini. Karena basically ini aku pakai untuk kalau lagi ngerasa down banget ya, aku pakainya ini. Sorry ya kalau gambarnya jadi nggak enak dilihat karena gelap. Tapi ya kita berusaha aja ya, karena emang males diterangin lagi. Jadi di sini temanya, ceritanya aku reading ini buat teman-teman yang lagi ngerasa down banget. Yang merasa ya gitu down banget, gimana sih, sedih ya, sedih banget, atau ngerasa kok kayaknya gagal banget gue gitu. Kayaknya juga belakangan di Instagram aku Damis Oracle juga ada kartu-kartu yang entah kenapa aku ngerasain vibe-nya lagi banyak temen-temen yang sebenarnya menderita gitu ya di hati, tapi nggak bisa curhat, nggak bisa sharing bahkan ke orang terdekatnya sendiri, di antara lain karena nggak mau ngebebanin, dan juga mungkin ngerasa malu ya. Jadi ini buat teman-teman, buat kalian yang ngerasa harus memikul beban itu sendiri, menyimpan kegundahan, kesedihan itu, kekelaman itu sendiri untuk saat ini. Ingat ya, nggak ada yang abadi, termasuk penderitaan gitu. Semua akan berlalu dan berubah. Dan untuk membukanya, aku mau kasih reminder buat teman-teman. Jadi ini agak-agak, kalau bahasa Inggrisnya tuh kayak pep talk ya. Ini mungkin sedikit sharing yang ya moga-moga bisa bikin semangat lagi. Kalau enggak juga nggak apa-apa, take your time, nggak usah dipaksain juga, karena kadang-kadang juga kalau lagi sedih ya sedih aja, nggak bisa dipaksain kan. Jadi aku mau ngingetin buat kita semua, termasuk diri aku, bahwa hidup kita tuh dipegang sama Yang Maha Kuasa. Dengan mengingat hidup kita dipegang oleh Tuhan, sesungguhnya bisa menimbulkan banyak perasaan ya. Ada sebagian orang yang merasa kata-kata itu, hidup kita dipegang sama Tuhan itu, sebagai suatu statement yang membuat mereka merasa tidak berdaya. Jadi kayak, aduh, gue gak bisa ngatur hidup gue gitu ya, karena sudah ada yang mengaturnya, sudah ada yang memegangnya. Tapi aku pribadi nggak merasa seperti itu. Nah, jadi di sini aku pengen ngajak teman-teman untuk ngerasain perasaan yang lebih berdaya dari kalimat hidup itu dipegang oleh Tuhan. Kok gue jadi mau nangis ya? Itu artinya kita tuh tidak perlu berusaha keras untuk menghidupi diri. Kita nggak perlu berusaha keras untuk survive, karena sesungguhnya apa yang ada di hidup kita ini semua difasilitasi oleh Dia. Mungkin lewat tangan-tangan manusia lain, lewat suatu kebetulan-kebetulan yang muncul di hidup kita gitu. Sesungguhnya di balik itu semua
itu semua digerakkan oleh daya ilahi itu sendiri yang 24 jam setiap detiknya nggak pernah berhenti bekerja di hidup kita. Jadi ya, kalau ada teman-teman yang ngerasa misalnya mau nyekolahin anak, takut uangnya nggak cukup, gimana ya caranya bisa dapetin uang gitu. Kamu nggak perlu mikirin sebenarnya, usaha aja terus, jangan do the math ya, jangan melakukan matematika gitu, berhitung dalam hidup, karena hidup itu sesungguhnya is not a math, bukan matematika. Nggak semua di hidup itu bisa dinalar, malah banyakan yang nggak bisa dinalar. Izinkanlah daya ilahi itu bekerja dengan misterinya sendiri. Misalnya kamu tadi ya butuh uang untuk menyekolahkan anak, kamu niatin aja di dalam hati, Tuhan, aku butuh uang untuk menyekolahkan anak gitu ya, tolong berikan jalannya. Udah, lakukan pekerjaan seperti biasa. Berdoa itu penting ya, tapi berdoanya jangan disertai dengan rasa cemas, tapi dengan rasa yakin. Dan yakin aja, dan bersabar gitu loh. Seringnya kita lupa, kita berusaha keras disertai dengan kecemasan yang amat sangat, akhirnya keajaiban itu, daya ilahi itu gak bisa masuk ke hidup kita, karena tegangan kita tinggi kayak sutet. Dan kita akhirnya melakukan segala daya upaya gitu ya untuk bisa nyekolahin anak gue nih, sampai akhirnya misalnya tergoda dengan pinjaman online gitu kan, padahal kita sendiri gak bisa membayar ya. Ingat, kita kalau mau minjem uang pastikan kita bisa bayar. Nah, perasaan itu kan, urgensi itu, darurat gitu ya. Nah, akhirnya kita jadi bertindak gegabah, padahal kalau kita yakin dan berserah gitu ya, maksudnya terbukalah untuk segala kemungkinan dalam hidup, dan berserah dalam artian oke, gue berusaha sekeras yang gue bisa dengan jalan yang wajar. Kalau ada uangnya berarti itu memang rezekinya si anak yang harus sekolah, atau kalau memang tidak ada sama sekali ya mungkin tahun ini dia harus misalnya belajar bekerja dulu gitu ya, cuti dulu gitu. Jadi kadang hidup yang menurut kita ideal itu bukan yang terbaik. Dan aku juga harus ingetin diri aku itu. Menurut kita idealnya misalnya habis lulus SMA harus kuliah. Kadang rencananya Tuhan tuh lebih indah dari itu, lebih baik dari itu. Dan seringnya karena tidak sesuai dengan keinginan kita nganggap itu musibah. Gak ada uang buat bayar, kasihan anak gua nih gak bisa sekolah, contohnya gitu ya. Ternyata ketika kita izinkan itu terjadi, kita ikhlas bahwa mungkin tahun ini anak kita gak sekolah, lalu si anak belajar sesuatu, menemukan hobi, menemukan bakat, akhirnya bisa berkembang gitu. Coba kalau dia sekolah dipaksain ya, mungkin kondisi perekonomian keluarga jadi habis-habisan, segala keadaan jadi dipaksakan, si anak juga kuliah tidak happy karena memikirkan oke, semester ini ibu bapak gue bisa bayar, semester depan gimana gitu ya. Jadi kedamaian itu gak ada ketika keadaan kita paksakan terus untuk menjadi ideal. Padahal idealnya manusia dengan idealnya Tuhan itu bedanya bisa jauh banget. Dan selalu sebenarnya lebih indah rencananya dia. Akhirnya kita kalau maksa ya gak akan tenang. Dan kalau maksa itu bahaya, bisa merusak banyak hal. Jadi intinya teman-teman kalau sekarang misalnya lagi mengkhawatirkan sesuatu,
kapan gitu ya, misalnya kapan gue nikah, udah umur segini belum ketemu jodoh, atau gimana caranya gue bayar utang, gimana caranya bisa memenuhi kebutuhan gitu. Put it into prayers, masukkan itu dalam doa yang lembut, tidak memaksa-maksa, tidak mengemis-ngemis, tapi taruhlah keyakinan di situ gitu, dan mintalah kepada dia supaya kita pun diberikan kelapangan hati untuk bisa mengikuti jalannya tanpa harus tahu rencananya tuh sebenarnya apa, karena kita taunya nanti belakangan gitu. Aku kalau dari pengalaman aku ingetin diri aku selalu ya, ketika misalnya ada project yang miss gitu, nggak dapet gitu ya, misalnya udah hampir dapet terus nggak jadi. Pernah ada, jadi udah masuk tuh emailnya, aku udah di assign gitu, udah ditaruh gitu namaku untuk pegang project itu, film itu. Happy kan, aku happy. Kemudian beberapa hari kemudian datang lagi email, aku dikasih tahu nggak jadi, project itu mereka pilih orang lain. Nah, aku langsung kan tuh otak mikir, wah padahal lumayan ya kalau bisa dapet gitu. Cuman karena udah sering ingetin diri sendiri, jadi kalimat penyesalan itu tuh aku bisa cut, aku bisa potong, dan aku langsung bilang ke diriku sendiri, pasti ada yang lebih baik, pasti ada yang lebih baik gitu. Mungkin bukan project ini, tapi mungkin hal lain gitu. Jadi aku nggak khawatir gitu ya, nggak lama-lama khawatir, terus ya jalanin aja gitu, dan berusaha terus mengingatkan diri bahwa so far selama aku hidup 40 tahun di dunia ini, alhamdulillah, mau keadaan serendah apapun dalam hidup aku nggak pernah jadi celaka. Jadi di situ aku ingetin diri aku bahwa Tuhan tuh cuman mau benar-benar yang terbaik kok buat lu gitu. Dan beberapa minggu kemudian datang project yang lebih besar gitu. Itu sering banget kayak gitu. Jadi teman-teman, aku tahu nggak gampang ya untuk berserah. Berserah tuh artinya stop memaksakan keadaan untuk bisa seperti yang kita pengen. Nah, coba stop lah. Stop memaksakan seseorang berubah supaya menjadi seperti yang kita inginkan. Stop berusaha keras banget untuk masuk ke suatu tempat, atau mendapatkan cinta seseorang, atau memperjuangkan dalam tanda kutip hak kamu gitu, yang menurut kamu adalah hak kamu. Satu lagi sebelum aku shuffle kartu ini, aku punya cerita juga ya, dari teman juga gitu. Jadi seorang teman ini merekomendasikan aku untuk baca kartu seorang ibu kan. Ibu ini udah lumayan berumur lah, udah 60-an. Jadi kasusnya dia adalah dia merasa orang berhutang sama dia nggak bayar-bayar, kok bisa ya gitu, kok bisa sih Dame, kenapa ya gitu. Jadi dia selalu dihantui dengan perasaan kesel kenapa hutang dia nggak dibayar, padahal waktu itu mereka janji untuk membayarnya gitu. Jadi dia meminjamkan uang ke suatu keluarga juga, teman dekat, keluarga teman dekatnya dia. Nah, aku cuma bilang gini, aku bilang sama si ibu ini, Bu, ini kan sudah lewat 10 tahun ya gitu. Apa nggak susah hidup kalau kita habiskan hanya untuk salah satunya menambah beban pikiran, bertanya-tanya kenapa utang gue nggak dibayar, dan jadi kesel kan. Dan dia berargumen langsung, ya tapi kan itu hak aku,
itu uang aku loh, mereka udah janji, diulang lagi. Akhirnya aku cuma bilang gini, Bu, kadang kita merasa memang itu uang kita karena kita yang kasih itu ke orang, tapi kalau sampai tahunan tidak kembali, ya itu berarti bukan haknya ibu. Mungkin menurut Tuhan, ya sudah, mungkin kita kurang sedekah, mungkin kita kehilangan uang itu tapi kita nggak kehilangan nyawa gitu ya, kita nggak kehilangan kesehatan gitu. Jadi itu dia, kadang apa yang kita merasa itu adalah hak kita, Tuhan nggak merasakan itu hak kita. Itu sesuatu yang ya itu lepas saja, itu rezeki orang gitu, nanti lo dapat rezeki yang lain juga. Sama dengan pasangan atau dengan tempat tinggal atau dengan apapun ya, pekerjaan yang kita merasa itu adalah milik kita, kemudian pada suatu hari, ya kayak aku ya, project aku dikasih ke orang gitu. Kan nggak gue langsung serta-merta bilang itu orang nyuri project gue, nggak dong, udah rezeki dia. Sama kalau misalnya pasangan kita atau pacar kita misalnya suka sama orang lain, kemudian jadian sama orang itu, ya udah, nggak ada tuh istilah-istilah pelakor. Aku nggak pernah setuju dengan istilah itu dari dulu. Pencuri lah apa. Kalau emang Tuhan merestui atau memang itu meant to be untuk kita, kita nggak akan kehilangan kok. Kalau itu bukan jodoh kita, mau kita tahan sampai kita kerangkeng pun, yang namanya pekerjaan atau anak, kalau emang dia tak ditakdirkan untuk jauh dari kita, ya akan ada segala macam cara bagi semesta untuk membuat dia jauh gitu ya. Jadi cobalah punya mindset seperti itu, bahwa ketika kita kehilangan sesuatu, ya memang sudah meant to be gitu loh. Ya tapi nanti itu artinya kita mengalah dong. Ya enggak juga. Apa sih hidup tuh menang atau kalah, gue nggak ngerti dah kalau ada orang capek loh dengan menggunakan kata-kata seperti itu ya. Apa yang punya kamu akan stay sama kamu, yang bukan milik kamu akan pergi, gitu aja. Begitu juga rezeki ya. Jadi ya itu yang aku bilang, hidup kita itu dipegang. Kalau teman-teman yang Nasrani, mungkin aku pernah dengar ya, hidup kita itu sudah terselenggara, kalau nggak salah ya istilahnya. Aku kurang tahu, cuman aku pernah dengar hidup manusia itu sudah terselenggara. Artinya ya hidup lo ini udah diadain, sudah disetting dengan baik sesuai dengan kemampuan, kedewasaan kita masing-masing. Jadi jangan maksain diri, jangan muter otak sampai stres. Kalau emang gak sanggup ya sudah gitu kan, ya sudah. Jangan memikul segala-galanya sendirian, serahin dan lepasin ke Tuhan ya. Jadi statement hidup kita itu ada yang pegang, buat aku itu sangat calming, sangat menenteramkan. Sama kayak aku dikasih tahu misalnya kalau gue jadi anak kecil nih ya, udah Dame tidur aja, ada mama, ada papa yang ngejagain. Sama calmingnya seperti itu. Dame jangan khawatir, hidup kamu sudah ada yang memegang. Dan Tuhan itu adalah orang tua yang sejati kan. Kasih sayangnya itu beribu-ribu kali lipat daripada kasih sayang orang tua kita sendiri. Di sini aku akan ambil 3 aja ya. Terserah kamu pilih yang mana. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Ada yang pertama, kamu dapat you are strong, smart, and you got this. So kamu yang pilih kartu yang pertama mungkin sering ini ya, meragukan kemampuan diri sendiri. Makanya dapat kartunya tuh
isinya begini, kamu kuat, kamu pintar, cerdas, dan kamu pasti bisa melakukan ini. Ya, jangan itulah, jangan suka merendahkan diri, mengecilkan diri gitu. Kalaupun tidak mahir dalam hal yang ini, pasti akan ada hal lain yang dimana memang kamu secara natural akan bisa melakukannya. Jadi jangan karena gagal di satu hal, kemudian kamu mengeneralisir bahwa seluruh kehidupan kamu adalah sebuah kegagalan. Yang gak gitu juga. Tuhan itu gak pernah menciptakan sesuatu yang buruk. Keburukan itu hanya ada di pikiran manusia. Ya, so you got this. Kalau gagal sama yang ini, kalau gagal dengan bidang ini, selalu ada bidang lain atau pekerjaan lain atau pacar yang lain, orang yang lain yang akan memang klop, cocok sama kamu. Nomor yang pertama. Yang kedua, here is a friendly reminder that the negative voice in your head is not you, and you are actually completely delightful. Jadi ini adalah reminder lagi nih bahwa kata-kata negatif yang ada di pikiran kamu itu, di kepala kamu, bukanlah kamu yang sesungguhnya. Ya, karena jiwanya manusia itu sesungguhnya menyenangkan, peaceful, damai, periang. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa, aduh gue jelek banget ya jadi orang, aduh gue kok gendut banget, gue gak bisa nih kayaknya nih, udah deh ini bukan ini, itu cuman pikiran aja, itu cuman ya pikiran aja. Karena sesungguhnya pernah kan ketemu kalimat the sky is the limit, itu benar sebenarnya. Yang membatasi diri kita ya cuman pikiran kita. Kalau kita ngerasa gak sanggup ya maka tidak akan sanggup. Kalau kita ngerasa gue pasti bisa, gue akan belajar, gue akan coba lagi gitu ya, kamu akan lihat sampai sejauh mana bisa maju. Dan intinya sih sesungguhnya you are not that bad gitu, kamu gak seburuk itu, kamu tidak seburuk apa yang kamu pikirkan. Jadi cuekin aja, kalau udah mulai mikir yang gak enak, yang jelek-jelek, bergerak, nyanyi-nyanyi kek gitu ya, jalan kaki, pokoknya gerakin badan. Aku pernah bilang sama salah satu subscriber yang teman aku juga, kalau kamu punya pikiran yang aktif, kalau badan kamu diem, itu pikiran makin aktif. Nanti kamu akan tenggelam dalam pikiranmu. Jadi kalau pikirannya udah mulai aktif, udah mulai mikir yang enggak gitu kan, bergerak, masak kek, ngosek kamar mandi, jalan kemana, ke warung, ngobrol sama orang. Beneran deh, pokoknya groundingnya tuh seperti itu, biar kesadarannya balik ke tubuh, nggak terus-terusan di kepala. Jadi buat teman-teman yang suka berpikir, yang pikirannya aktif, kalau udah kayak gini, jangan baca buku, jangan dengerin radio, pokoknya jangan memakai indra-indra yang sifatnya pasif, yang sifatnya menerima informasi. Jangan, kamu akan overload. Pakai gerak. Yang terakhir, progress is progress. Oh, ini buat gue banget nih. No matter how small, ya. Aku ngerasa di challenge banget belajar pole dancing. Karena progres aku kecil. Tapi ternyata guruku sendiri yang bilang, jangan banding-bandingin dengan orang lain. Orang lain yang mungkin beda-beda backgroundnya, kemampuannya, kekuatannya beda. Jadi bercermin sama diri sendiri. Makanya progres itu yang ukur kita, bukan orang lain. Sama buat teman-teman juga, sekecil apapun progres yang kamu bikin,
Jangan dibandingin dengan progres orang lain. Jangan bandingin hidup kamu sama hidup orang lain. Bandingin sama kamu yang setahun yang lalu. Kamu yang 5 bulan yang lalu. Selalu bandingin sama diri sendiri. Nah disitulah kamu akan lihat, oh ternyata hidup gue itu udah berkembang ya gitu. Kita akan ngerasa stuck kalau kita nengoknya ke tetangga. Kalau kita ngeliatnya hidup orang. Orang mungkin jauh banget ya, jelas relnya beda kok gitu kan. Dia nggak satu rel sama kamu. Setiap orang punya relnya masing-masing, punya jalan hidupnya. Jangan dibandingin. Bandingkan sama kamu yang kemarin. Ya, gitu. Dan sekecil apapun progres, itu lebih baik daripada tidak ada progres atau mundur. Oke, itu aja. Selamat istirahat. Dan kalau kamu nonton ini pagi-pagi atau siang, have a good day. Selamat beraktivitas. Bye.